bisa berkumpul di pagi yang cerah ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bisa tolong dipimpin ya, A? Baik Ibu, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Ibu guru cek kehadiran dulu ya. Iya Ibu. Aulia, Hadir. Asmia, Hadir. Caca, Hadir Ibu. Fadila, Hadir Bu. Hurin, Hadir Ibu. Ramida. Hadir. Alhamdulillah lengkap. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah ke pantai atau melihat air laut? Saya pernah Bu. Pernah juga Bu. Nah, bagus sekali. Sekarang coba perhatikan, kenapa ya air laut tidak mudah menguap seperti air tawar? Dan kalau kita menaruh air tawar di ember dan air laut di ember lain, kira-kira mana nih yang lebih cepat berkurang? Air tawar Bu. Betul sekali Asnia. Air tawar lebih cepat menguap. Nah, hari ini kita akan mencari tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Kita akan belajar tentang penurunan tekanan uap, salah satu sifat koligatif lautan yang sangat menarik. Nah, di sini Ibu punya dua wadah, yang satu berisi air murni dan yang satunya berisi air garam. Kira-kira kalau Ibu seandainya kedua wadah ini dibiarkan di tempat terbuka dalam waktu yang sama, kira-kira mana nih yang lebih cepat menguap? Air putih Bu. Benar sekali. Sekarang kita coba pikirkan kenapa air garam lebih cepat menguap. Ada yang bisa menduga? Aku mungkin karena ada garam lautnya gak sih Bu? Wah, jawaban yang sangat mengarah ke sana, Rafidah. Betul sekali. Karena ada zat terlarut, yaitu garam. Sekarang kita akan cari tahu bagaimana zat terlarut itu bisa mempengaruhi penguapan. Baik, sekarang mari kita rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kalian ya. Kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan? Saya Bu. Bu, sebenarnya apa sih itu tekanan uap Bu? Pertanyaan bagus, Aulia. Tekanan uap adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap ketika terjadi kesetimbangan antara zat cair yang menguap dan uap yang mengembun kembali. Jadi molekul-molekul air itu terus bergerak ya. Ada yang keluar jadi uap, ada yang kembali jadi air. Nah, tekanan saat kesetimbangan itu yang disebut dengan tekanan uap jenuh. Bu mau tanya, berarti kalau ada garam, tekanan uapnya itu jadi turun ya Bu? Tepat sekali. Ini yang disebut penurunan tekanan uap. Kenapa bisa jadi turun? Karena partikel garam pada zat terlarut menghalangi molekul air untuk keluar menjadi uap. Jadi seolah-olah ada penghalang di permukaan air. Oh, jadi kayak jalanan yang macet gitu ya Bu? Jadi ada yang ngalangin jalannya air buat keluar gitu? Analogi yang bagus. Betul. Molekul air jadi lebih susah kabur karena ada molekul garam yang menghalangi. Nah, baik, sekarang kita akan mengolah data dan membuktikan konsep yang sudah kita pelajari. Bu Guru akan membagikan LKPD pertemuan kedua tentang penurunan tekanan uap.
Oke, Bu, terima kasih. Ya. Mati. Mana Bu? Sini. Ini satu, Ya. ini dua, ini satu, ini dua, ini X. tiga, dua, ini nol, ini tiga. Apa Ibu di sini sampai 5 menit? Dah. Hasilnya. Mana selesai sudah? Kan udah terus sudah. Ya, sudah. Sudah Mia. Dah. Satu kali ya. Sudah yuk. Sudah. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang mari kita bahas bersama-sama. Kelompok 1 boleh mempresentasikan hasil perhitungan kalian untuk bagian A. Oke. Silakan tulis di papan ya jawabannya. Ini udah nyala kan? Coba nyalain. Di pelan-pelan. Biar cerah. Gini Bu. Untuk perhitungannya seperti ini, Bu. Seperti ini, Bu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan mempresentasikan hasil diskusi pengerjaan LKPD kami pada tahap pertama, yaitu perhitungan delta P, yang dimana XP dikali P0 sama dengan 0, XP nya yaitu 0,032 kan, terus dikali dengan P0 nya yaitu 25 mmHg. Nah, karena satuannya mmHg, jadi hasilnya juga satuannya mmHg. 0,032 dikali 25 hasilnya yaitu 0,5 mmHg. 0,8. Oh ya, maaf, 0,8 mmHg. Ya, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang itu kurang dipahami? Sebentar ya kita diskusikan. Baik. Ekstra itu apa sih? Untuk satuan ini bertanya untuk yang 0,32 itu satuannya tidak ada satuannya. Oh, tidak ada. Jadi ini tidak ada satuannya, jadi kita mengikuti di mmHg. Jadinya di sini juga jadi mmHg. Oke. Apakah dipahami? Sudah bisa dipahami. Ada feedback? Tidak ada. Terima kasih. Buat jawabannya sudah benar. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah sama ya? Sudah Ibu. Jadi pada saat bagian A, penurunan tekanan uapnya adalah 0,8 mmHg. Nah, ini kira-kira membuktikan apa? Membuktikan bahwa larutan urea memiliki tekanan uap yang lebih rendah daripada air murni, Bu. Betul sekali. Terima kasih kelompok 1. Bu. Baik anak-anak, karena
1 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sekarang kelompok 2 untuk membacakan kesimpulan LKPD dari materi kita hari ini ya. Silakan kelompok 2. Ini maju apa? Maju semuanya atau satu aja ibu? Semuanya. Maju ya Bu. Kelompok dua. Kita kelompok dua. Jadi kami dari kelompok 2 akan membaca kesimpulan LKPD kami, yaitu yang pertama, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarut. Yang kedua, penguapan adalah peristiwa yang terjadi ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya. Yang ketiga, Dan yang ketiga terakhir, tekanan uap jenuh larutan dapat dihitung melalui rumus P sama dengan XP dikali P derajat P sama dengan XP kali P0. Sudah Ibu. Terima kasih, bagus sekali kelompok 2. Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Saya mau tanya Ibu, jadi kalau kita masak air garam lebih lama mendidihnya ya karena tekanan uapnya yang turun ya? Wah, Urin sudah berpikir ke depan. Betul sekali. Itu akan kita bahas di materi kenaikan titik didih pada pertemuan berikutnya ya. oke Bu. Oke, apa boleh duduk Ibu? Sudah, boleh. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, ada Ibu. Tidak ada. Sudah paham. Kalau tidak ada, jangan lupa pelajari lagi materi hari ini ya. Guru Oke, akan Bu. memberikan 2 latihan soal untuk dikerjakan di rumah. Baik Ibu. Ibu mau tanya, latihan soalnya minggu depan dikumpulin. Iya, nanti dikumpulkan. Oh baik Ibu. Baik, kita tutup dengan berdoa. Saya mau memilih doa ya Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Kalian luar biasa hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi